Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Pengantar Tidur bersama saya Ahmad Rais. Jadi ini adalah bulan Desember akhir menuju pergantian tahun 2020 menuju 2021. Tentu tahun 2020 adalah tahun yang menyebalkan untuk kita semua, bagaimana tidak? Saya yakin banyak resolusi yang akhirnya hanya menjadi pajangan, tidak terrealisasi. Karena lagi-lagi soal pandemi, banyak rencana-rencana besar kita yang kemudian akhirnya gagal karena keadaan yang tidak memungkinkan. Banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan, keadaan menjadi sulit dan segala macam. Ini adalah bencana yang melanda. Tapi bagaimanapun itu, tentu di 2021 kita tidak boleh sepenuhnya pesimis. Karena berharap itu adalah satu pekerjaan yang memang mestinya dilakukan oleh manusia. Lagi-lagi kita tidak pernah bisa menebak apa yang ada di depan kita. Lagi-lagi manusia punya keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi di esok pagi. Tetapi itulah kuncinya, bahwa karena kita tidak mengetahui, maka kita selalu harus berharap yang terbaik. Di podcast kali ini aku ingin berbicara tentang satu hal yang mungkin sering kita alami dan mestinya banyak terjadi dalam kehidupan kita. Aku ingin cerita satu hal dulu. Tadi siang aku lagi makan di tempat makan. Ya jelas ya, makan di tempat makan. Ada 3 anak muda, anak kuliahan yang juga kebetulan ikut makan. 2 cewek dan 1 cowok. Saya tidak sengaja mendengarkan perbincangan mereka, bukan karena kepo, tapi karena pembicaraan mereka itu terlalu berapi-api begitu. Jadi secara nggak langsung ya terdengar di meja kita, di meja sebelahnya mereka. Sebenarnya saya tidak peduli dengan isi pembicaraannya, tapi pembicaraan mereka membuat saya menyadari beberapa hal. Yang pertama adalah kita makhluk sosial. Kemudian yang kedua adalah ternyata hidup kita, bahagia kita, susahnya kita sering banget kita gantungkan terhadap orang lain. Jadi kurang lebih ceritanya begini. Satu cewek ini, kan tadi ada 2 cewek. Satu cewek ini sedang menggosipi temannya. Temannya yang katanya si siapalah namanya ya. Si ini apa sih? Yang sedang menggosipi temannya. Jadi dia berbicara bahwa temannya ini, teman yang digosipi maksudnya, membuat dia kesal karena suatu hal, karena sikap cewek ini entah suka menggosip lah atau segala macam lah. Pokoknya intinya adalah orang yang mereka gosipin itu bikin dia kesal. Jadi dia mengeluarkan unek-uneknya kepada 2 temannya yang lain, teman cewek dan teman cowoknya itu dengan semangat berapi-api menggosip gitu kan, gibah. Nah, dari obrolan-obrolan mereka saya mendengar keluh kesah dan segala macam itu sebagai sesuatu yang cukup menggelitik gitu. Ternyata sikap orang lain itu menentukan kebahagiaan kita. Contohnya adalah cewek yang tadi, dia menjadi bad mood gara-gara sikap temannya. Dia menjadi kurang bergairah karena kesal terhadap perilaku temannya terhadap dia. Artinya adalah sikap orang lain mempengaruhi dirinya dalam bereaksi, yaitu bad mood. Saya teringat satu pesan moral dari mentor saya, katanya gini: harusnya manusia itu ketika dipuji tidak terbang, dan ketika dicaci tidak tumbang. Jadi kuncinya adalah ketika kita dipuji kita tidak terbang, dan ketika kita dicaci kita tidak tumbang. Masalahnya adalah dalam hidup ini kita sering banget menggantungkan hidup kita, menggantungkan mood kita terhadap perilaku orang lain terhadap kita. Ketika kita dipuji kita senang banget, bahagia gitu kan. Ketika disanjung-sanjung itu rasanya wow, menyenangkan sekali. Dan ketika di lain waktu kita dihina, kita dicaci, kita tuh menjadi bad mood, sebad moodnya ngedrop gitu kan. Ya sebenarnya itu normal, bahwa kita adalah makhluk sosial yang lingkungan orang lain dan segala macam yang ada di luar kita
Itu jelas mempengaruhi kehidupan kita, termasuk perasaan kita. Tapi masalahnya adalah, sampai kapan kita ingin menggantungkan mood kita pada perilaku orang lain terhadap kita? Kita menjadi senang ketika dipuji, dan kita menjadi bad mood ketika dihina. Sebenarnya wajar ada rasa luka yang menggores hati ketika orang lain berperilaku tidak bijak terhadap kita. Tapi lagi-lagi bukan itu soalnya, bukan itu kuncinya. Masalahnya adalah kita itu bergantung. Oke, manusia memang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Tapi semakin banyak kita bergantung, maka semakin sulit kehidupan kita. Semakin kita banyak menggantungkan kebahagiaan kita terhadap perilaku orang lain, maka semakin sulit kebahagiaan itu datang. Dan semakin banyak kita menggantungkan mood kita terhadap perilaku orang lain, maka semakin sulit kita mendapatkan mood yang baik. Karena kenapa? Karena di luar sana, orang-orang di luar diri kita, bahkan teman dekat kita, tidak selalu memberikan perilaku yang menyenangkan. Bahkan jika dihitung presentasinya, boleh jadi orang di luar diri kita itu lebih sering membuat kita kesal daripada membuat kita bahagia. Karena kenapa? Karena setiap orang bergerak bebas menurut keinginannya sendiri. Kita tidak bisa mengatur orang lain agar bersikap baik terhadap kita. Karena setiap orang punya kebebasan dong. Dan kita gak bisa nge-request ke orang, bro, baikin gua dong. Lu siapa? Masalahnya gitu kan. Kita bukan siapa-siapa yang boleh meminta penghormatan yang ini dan segala macam. Pesan yang lain adalah bahwa orang yang sering meminta dihargai sebenarnya orang yang tidak punya harga. Dan orang yang merasa tercederai ketika tidak dihargai oleh orang lain adalah selemah-lemahnya orang menurut saya. Karena kita gak bisa mengutip penghormatan orang lain terhadap diri kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan majikan dan orang lain bukan budak. Sehingga ketika orang lain tidak berperilaku sesuai keinginan kita, dia tidak membuat kita senang, ya itu hak dia. Dia bersikap kesal terhadap kita, dia bersikap jutek terhadap dirimu, yaitu hak dia kan. Kuncinya adalah sebenarnya ada pada diri kita. Bagaimana kita tidak mengharap penghormatan orang lain, dan bagaimana kita tetap menghormati orang lain meskipun orang lain bersikap buruk terhadap kita. Dan ini tentu saja berat. Mungkin teman-teman sering mendengarkan quotes yang kurang lebih isinya gini. Di media sosial banyak beredar. Kita hanya punya 2 tangan, dan itu tidak cukup untuk menutup semua mulut yang berkomentar tentang hidup kita. Tapi 2 tangan tersebut cukup untuk menutup telinga, sehingga kita tidak perlu mendengarkan komentar-komentar orang lain terhadap diri kita. Bersikap bodoh amat. Tentu ini bukan sesuatu yang gampang. Ini butuh pelatihan. Dan memang rumit untuk bersikap bodoh amat. Karena kenapa? Karena kita punya perasaan. Kita punya hati yang ketika itu ada perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap diri kita, kita difitnah dan dijelekan, ya tentu kita sakit hati. Tapi kadar sakit hati itu akan semakin berkurang jika semakin dilatih untuk tidak peduli terhadap orang lain. Ini adalah persoalan yang rumit sebenarnya, walaupun dapat disederhanakan. Kita hidup dalam omongan orang lain, kita banyak sekali melakukan sesuatu karena omongan orang lain. Kuliah karena takut dibilang bodoh karena nggak sekolahnya hanya SMA, kemudian melakukan ini karena takut dibilang itu dan segala macam. Jadi begitu banyak ketakutan yang kita ciptakan sendiri, ketakutan terhadap komentar orang lain terhadap diri kita. Padahal menurut saya tidak semua orang yang bertentangan dengan kita harus kita ladenin. Kadangkala ketika ada orang membenci kita, berkomentar buruk terhadap kita, yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil gelas kosong, kemudian mengisinya dengan bubuk kopi dan menyeduhnya dengan air panas. Lalu seruput kopi itu dan katakan, aku tidak peduli. Ya, itu cukup. Ketidakpedulian kita pada komentar orang lain memang tidak bisa menghentikan atau tidak bisa mengatur orang lain sehingga tidak lagi berkomentar buruk terhadap kita, tidak lagi ngatur-ngatur kita, tidak lagi menggibahin kita. Tapi ketidakpedulian kita itu akan menyelamatkan kita dari buang-buang energi untuk memikirkan
apa yang dikatakan orang tersebut. Lagi-lagi, hidup ini butuh prioritas, dan perkataan orang lain bukanlah prioritas. Ya, sekian dulu podcast pengantar tidur. Terima kasih. Selamat malam.